Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempraktekkan salah satu strategi konseling yaitu strategi self management. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reviana Ainayah, NIM 006. Di sini saya berperan sebagai konselor. Saya, Rohma Isni Maulida, NIM 018 sebagai konseli. Saya Mutrika Nur Aini, NIM 066 sebagai pengamat pertama. Saya Farah Feranda Purbarini, NIM 038 sebagai pengamat kedua. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan data konseli terlebih dahulu. Nama Roma Isni Maulida, usia 20 tahun, mahasiswa semester 5 Universitas Negeri Surabaya. Kita mulai ya. Assalamualaikum Mbak Roma, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik, Mbak. Mbak Roma ini sedang di Saya mana? sedang di rumah, Bu. Oh, gitu. Mbak Roma sekarang kesibukannya ngapain aja ini? Akhir-akhir ini kesibukan saya makin banyak, Bu. Dan membuat Hmm. saya itu sedikit pusing. Ini juga nanti saya akan ceritakan ke Ibu. Oh, begitu. Baik. Tapi sebelum jauh, saya mohon maaf terlebih dahulu ya ke Mbak Roma karena konseling kita hari ini melalui virtual. Karena kan juga masih masa pandemik dan juga tidak memungkinkan kita untuk tatap muka bertemu langsung gitu. Oh iya, Bu, tidak apa-apa. Saya juga ini. Gimana, Mbak? Iya, nggak apa-apa, Bu. Saya juga tidak diperkenankan oleh orang tua saya keluar rumah untuk sementara waktu ini. Oh, begitu ya, Mbak. Iya, memang kalau tidak berkepentingan yang mendesak sekali gitu lebih baik tidak keluar rumah dulu ya, Mbak. Ya, benar sekali, Bu. Tapi meskipun melalui virtual, insya Allah saya usahakan proses konseling kali ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, Bu, amin. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Nah, sebelum itu saya mau berterima kasih sekali ke Mbak Roma. Saya senang sekali karena Mbak Roma mau berkenan melakukan konseling dengan saya hari ini. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita melakukan konseling, kita harus sepakati dulu waktu konselingnya. Kira-kira Mbak Roma memerlukan waktu konseling kali ini berapa lama? Sepertinya 30 menit cukup, Bu. Saya tidak ada kegiatan setelah ini, jadi tidak apa-apa. Baik, kalau begitu kita sepakati ya 30 menit. Nanti jika dirasa kita membutuhkan waktu lebih dari 30 menit, kita lakukan sesi pertemuan selanjutnya. Ya, Bu. Baik, jadi sekarang Mbak Roma boleh ceritakan kepada saya apa yang membuat Mbak Roma ingin melakukan konseling dengan saya. Ya, jadi begini, Bu. Seperti yang sedikit saya katakan kepada Ibu tadi, akhir-akhir ini saya itu semakin tidak bisa membagi waktu belajar dan mengerjakan tugas, Bu. Kegiatan saya banyak sekali meskipun sedang pandemi seperti ini. Saya mengikuti banyak organisasi, organisasi kampus dan juga organisasi di luar kampus. Biasanya kegiatan organisasi itu satu minggu bisa ada 3 sampai 4 kegiatan, Bu. Entah itu kumpul-kumpul biasa atau rapat. Belum lagi tugas kuliah yang sangat banyak. Kemudian saya perlu membantu orang tua saya di rumah. Banyaknya kegiatan itu membuat saya kewalahan dan tidak bisa membagi waktu, Bu. Bahkan tugas kuliah saya itu sering terbengkalai, Bu. Seringkali saya mengerjakan tugas itu ketika batas akhir pengumpulan tugas, sehingga hasil pekerjaan saya itu tidak maksimal. Saya menyadari, Bu, jika saya itu juga lebih sering menghabiskan waktu untuk bersantai ketika tidak ada kegiatan. Waktu agar tugas saya itu tidak terbengkalai dan saya itu memiliki waktu yang cukup untuk belajar. Begitu, Bu. Bingung bagaimana, Mbak? Iya, Bu, bingung. Bingung bagaimana saya itu bisa mengatur waktu saya, Bu. Saya tidak ingin tugas saya itu terbengkalai dan kurang maksimal hasilnya.
saya juga ingin kegiatan organisasi saya itu tetap bisa berjalan tanpa harus mengganggu waktu belajar saya. Oh, baik. Jadi Mbak Roma ini memiliki banyak kegiatan organisasi di kampus maupun di luar kampus. Sehingga Mbak Roma kurang bisa mengatur waktu untuk mengerjakan tugas dan waktu belajar, begitu ya? Iya Bu, benar sekali. Saya merasa seperti kekurangan waktu untuk mengerjakan tugas dan belajar. Mmm, tapi sebenarnya saya salut loh Mbak, Mbak Roma sudah semester 5 tapi masih aktif mengikuti banyak kegiatan, hebat. Terima kasih banyak Bu. Cuman ya itu tadi ya permasalahannya, Mbak Roma kurang bisa mengatur waktu antara waktu belajar dan mengerjakan tugas dengan kegiatan organisasi yang diikuti Mbak Roma, begitu ya? Iya, benar Bu. Sehingga seringkali tugas yang dikerjakan itu mepet dengan batas waktu pengumpulan dan membuat tugasnya itu tidak maksimal hasilnya, begitu ya? Iya, benar sekali Bu, seperti itu. Nah, baik, saya sudah mengetahui permasalahan yang Mbak Roma alami, yaitu kurang bisa mengatur waktu antara waktu belajar dan organisasi. Nah, di sini saya punya teknik yang bisa membantu permasalahannya Mbak Roma, yaitu teknik self-management. Apa Mbak Roma sebelumnya sudah mendengar apa itu teknik self-management? Belum pernah Bu. Bagaimana ya Bu itu? Nah, jadi teknik self-management mudahnya itu diartikan seperti ini. Self sendiri kan artinya diri, sedangkan manajemen artinya memanage atau mengatur. Pasti Mbak Roma udah tahu kan itu ya? Iya Bu. Nah, dapat disimpulkan secara sederhananya, self-management merupakan teknik yang membantu Mbak Rohma nanti untuk bisa mengatur diri sendiri atau memanage diri sendiri supaya nanti Mbak Rohma bisa mengarahkan sendiri perubahan tingkah laku yang sebelumnya dianggap merugikan. Seperti itu. Oh, iya Bu, saya paham. Nah, harapannya nanti Mbak Roma dapat mengatur waktu lebih baik dan lebih efektif, serta pemecahan masalahnya nanti sepenuhnya ada di tangan Mbak Roma dan diarahkan sendiri oleh Mbak Roma. Jadi Mbak Roma sendiri yang menentukan perubahan tingkah laku yang diinginkan. Baik Bu, saya sudah mulai paham. Baik. Nah, dari yang Mbak Roma ketahui tentang teknik self management ini, kira-kira Mbak Roma bersediakah melakukan konseling dengan teknik ini? Ya Bu, sangat bersedia. Baik. Nah, sebelumnya saya minta tolong Mbak Roma siapkan kertas dan alat tulis bisa. Ya Bu, bisa sebentar. Ya, saya tunggu Mbak. Ya. Sudah Bu. Sudah? Nah, Ya sudah. baik. Sekarang saya minta Mbak Rohma untuk mengingat kembali kegiatan Mbak Rohma yang Mbak Rohma lakukan sehari-hari dalam 1 minggu. Dari pagi hari ketika bangun tidur sampai malam hari akan tidur kembali. Tolong diingat-ingat kembali secara mendetail dan catat di kertas yang telah Mbak Rohma bawa. Tuliskan waktu pelaksanaannya berapa kali dan berapa lama Mbak Roma melakukannya. Jika sudah, nanti Mbak Roma bisa fotokan dan kirim ke nomor WA saya untuk kita evaluasi bersama kegiatan yang Mbak Roma tulis. Ya Bu. Ini kegiatan yang biasa saya lakukan ya Bu? Iya, kegiatan yang Mbak Roma lakukan sehari-hari. Oke, baik Bu. Saya akan Ya, mencoba menulis. Sudah Bu, sudah saya kirim. oh iya, sebentar saya cek ya. Ya. Oh iya, ini sudah. Nah, mari kita lihat kegiatan yang sudah ditulis Mbak Roma ya. Di sini Mbak Roma menuliskan bahwa waktu belajar dan mengerjakan tugasnya hanya 1,5 jam dalam 1 hari. Iya. Iya Bu. Nah, oke. Waktu kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Waktu organisasi bisa sampai 2 jam dan kegiatannya dalam 1 minggu ada 4 kegiatan organisasi. Kegiatan mengajar TPA 2 jam dan dilakukannya 5 kali dalam 1 minggu. Baik.
Ini ada jam di mana Mbak Rohma menonton TV selama 2 jam selama 1 hari. Nah, bisakah Mbak Rohma mengurangi waktu organisasinya dan waktu menonton TV diganti dengan waktu belajar dan mengerjakan tugas? Sebenarnya waktu organisasi itu dan memang saya juga menyadari saya itu sering sekali bersantai jika ada waktu luang. Maaf Mbak, bisa diulangi? Sebelumnya saya nggak dengar. Ya, sebenarnya waktu organisasi itu biasanya kebanyakan hanya kumpul-kumpul begitu, Bu. Dan memang saya juga menyadari saya sering sekali bersantai jika ada waktu luang. Oh, nah, jika dirasa kegiatannya itu bisa ditinggal dan tidak terlalu penting, bisa diganti dengan waktu belajar dan mengerjakan tugas ya, Mbak. Iya, Bu. Baik. Nah, dari apa yang sudah Mbak Rohma tuliskan ini, kira-kira apa yang bisa Mbak Rohma lakukan? Tentunya saya harus membagi waktu dengan lebih baik, Bu. Saya harus memprioritaskan waktu belajar dan mengerjakan tugas, lalu sebisa mungkin mengurangi waktu kegiatan organisasi. Saya terfikirkan bagaimana, Bu, jika saya itu dengan membuat jadwal kegiatan sehari-hari, Bu. Bagus sekali, ide yang bagus itu Mbak. Saya setuju dengan membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Tapi saya bingung, Bu. Saya pernah membuatnya, namun itu tidak berhasil, Bu. Oh iya, tapi Mbak Roma nggak perlu bingung. Saya nanti akan bantu Mbak Roma untuk menyusun jadwal yang tepat agar kegiatan Mbak Roma bisa seimbang. Gimana Mbak? Iya, Bu, bisa. Nah, begini. Sekarang Mbak Roma bisa mulai menyusun dengan menyusun jadwal yang Mbak Roma inginkan. Catat semua kegiatan yang Mbak Roma lakukan selama 1 hari. Catatlah dengan detail semua kegiatan mulai dari waktu pelaksanaannya dan berapa kali Mbak Roma melakukan kegiatan itu. Sesuai dengan apa yang Mbak Roma inginkan. Bisakah Mbak Roma melakukannya? Ya, Bu, saya bisa melakukannya. Ya, saya yakin juga Mbak Roma pasti bisa. Saya akan berikan waktu ya, Mbak. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ini saya kirimkan ke Ibu ya, Bu, biar Ibu bisa melihatnya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, sebentar Bu, saya foto. Sudah, Bu. Iya ini baru masuk. Oke. Baik, kita lihat ya, Mbak. Oh, ini penyusunan jadwalnya saya rasa sudah sangat baik loh, Mbak Roma. Bangun pagi jam 4 sholat subuh. Setelah itu dilanjut dengan mengulas materi di hari kemarin. Jam 6 membantu orang tua, kemudian dilanjut siap-siap untuk kuliah. Jam 7 pagi sampai jam 12 siang, Mbak Roma kuliah. Kemudian melanjutkan mengerjakan tugas sampai jam setengah 2. Istirahat tidur siang sampai jam 3. Bangun jam 3 untuk membantu orang tua membersihkan rumah dan bersiap-siap untuk mengajar TPA jam 4. Kemudian jam 4 sore sampai jam 6 sore Mbak Rohmah mengajar TPA. Kemudian ada kegiatan organisasi jam setengah 7 sampai jam 8 malam. Jam 8 malam sampai jam 10 Mbak Rohmah mengerjakan tugas. Kemudian Mbak Roma tidur jam 10 malam. Nah, di sini Mbak Roma juga tuliskan kegiatan organisasi menjadi 3 kali dalam 1 minggu, di hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Saya rasa jadwal yang Mbak Roma buat ini sudah baik, sesuai dengan porsi. Jika dilihat juga waktu belajar dan mengerjakan tugasnya sangat banyak. Bagus sekali, Mbak. Berarti sudah sesuai dan bisa digunakan ya, Bu? Iya, bisa. Bisa kok.
Lalu Mbak Rohma bisa menaruh jadwal ini nanti di tempat yang terlihat oleh mata agar bisa lebih mudah diingat. Dengan cara ini juga nanti Mbak Rohma bisa bisa mendapatkan dukungan dari lingkungan, seperti dukungan dari orang tua, dari keluarganya Mbak Rohma. Gitu. Mbak Rohma juga bisa mempercantik jadwal ini agar lebih memotivasi Mbak Rohma untuk melakukannya. Oh iya ya Bu, saya nanti bisa print jadwal ini dan saya taruh mading kamar saya Bu, atau di depan pintu kamar saya agar orang tua atau keluarga saya bisa melihatnya juga. Pasti mereka akan bisa mendukung saya untuk melakukannya. Ya, ide yang sangat bagus. Nah, sekarang kita harus menyusun konsekuensi jika Mbak Rohma melanggar jadwal yang telah dibuat. Memang ada seperti itu ya Bu? Ya iya dong, harus ada. Dengan menyusun konsekuensi ini bisa mendorong Mbak Rohma untuk bisa lebih tepat waktu melaksanakannya. Jika Mbak Rohma melanggar, nanti akan mendapat hukuman. Dengan begitu, Mbak Rohma bisa melaksanakannya sesuai dengan jadwal yang telah Mbak Rohma buat. Iya ya Bu. Jika saya melanggar jadwal yang sudah saya buat, saya minta orang tua saya untuk mengurangi setengah uang saku saya selama 5 hari, Bu. Tapi sebenarnya itu sangat berat bagi saya, Bu. Wah, bagus. Saya setuju kalau memang itu maunya Mbak Rohma konsekuensinya. Kalau begitu, untuk ini, jika Mbak Rohma melewatkan waktu belajar, bagaimana konsekuensinya? Saya akan mengganti waktu belajar di lain waktu menjadi 2 kali lipat, Bu. Bagaimana? Boleh, nggak apa-apa. Bisa. Nah, sekarang saya minta Mbak Rohma menentukan reinforcement atau self-reward jika Mbak Rohma bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah Mbak Rohma susun selama 1 minggu. Kira-kira apa? Ya, ternyata ada penghargaannya juga ya, Bu. Oh, iya, tentu harus ada. Berarti ini penghargaan dari Ibu ya. Oh, mau penghargaan dari saya, mau hadiah dari saya. Boleh, Mbak Rohma mau minta hadiah apa dari saya? Saya ingin Bu Devi memberikan saya notebook. Apa boleh? Notebook? Boleh, nggak apa-apa, nanti saya belikan. Jika memang Mbak Rohma bisa menyelesaikan atau menerapkan kegiatan sesuai dengan jadwal. Berarti kita bisa sepakati ya, apa yang sudah Mbak Rohma tentukan tadi. Jika Mbak Rohma melakukan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat, uang sakunya, jika Mbak Rohma tidak melakukan sesuai dengan jadwal, Mbak Rohma nanti uang sakunya akan dipotong setengah selama 5 hari. Jika melewatkan waktu belajar, Mbak Rohma akan mengganti waktu belajar di lain waktu dengan 2 kali lipat. Begitu ya? Iya, Bu. Itu. Baik, saya akan berusaha dengan kuat untuk melakukannya, Bu. Baik. Kemudian, jika nanti Mbak Rohma bisa melakukan kegiatannya sesuai dengan jadwal, Mbak Rohma akan saya belikan notebook. Begitu? Oke, Bu, siap. Baik. Nanti 1 minggu lagi kita akan bertemu dan mengevaluasi kegiatan Mbak Rohma ya. Apakah Mbak Rohma sudah bisa menerapkan kegiatan sesuai dengan jadwal ataukah tidak. Supaya treatmentnya ini juga bisa berlangsung dengan lancar, saya minta tolong Mbak Rohma sampaikan kepada orang tua atau teman terdekat Mbak Rohma supaya bisa membantu Mbak Rohma dalam menaati dan menerapkan jadwal yang sudah dibuat. Saya percaya Mbak Rohma akan jujur dan bisa melakukannya dengan baik. Baik, Bu. Saya pasti akan melakukannya. Ini semua juga demi kebaikan saya, Bu. Terima kasih banyak, Bu Devi, atas waktu dan bantuannya. Saya akan ingat setiap perkataan Ibu. Saya akan janji melaksanakan dan menerapkannya, Bu. Saya selalu berdoa semoga Mbak Rohma bisa berhasil ya. Semoga bisa membantu Mbak Rohma. Iya, Bu. Saya rasa tidak ada, Bu. Oke, nggak ada yang ditanyakan ya berarti Mbak? Ya, tidak ada, Bu. Sudah cukup. Baik, kalau begitu bisa kita akhiri ya Mbak Rohma. Ya, Bu. Bisa sekali lagi terima kasih ya, Bu.
Senang bertemu dengan Ibu Revi. Ya, sama-sama senang bisa bertemu dengan Mbak Rohma. Ya, sampai jumpa, Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sekian praktek konseling dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.